Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wang Zu, kau ini... Kau berani melawan? Lepaskan aku. Memangnya semua laki-laki sudah mati di lokasi konstruksi? Lepaskan aku. Siapa lagi yang ada selain aku? Wang Zu, kau binatang. Wang Zu, kau binatang. Saudaramu sudah meninggal, aku hanya membantu mengurus istrinya, dia di alam baka, seharusnya dia itu berterima kasih padaku. Wei Jun itu baru saja meninggal. Dia menganggapmu seperti saudara kandungnya sendiri. Tapi sekarang kau malah melecehkan istrinya. Santai saja. Lepaskan, tolong. Kenapa aku seperti mendengar suara Wang Zu? Mana mungkin Wang Zu ada di sini? Lepaskan aku, tolong. Suara apa itu? Tolong. Apa-apaan ini sebenarnya? Kepala desa. Dia yang mencoba melecehkan saya. Kepala desa, Anda harus menegakkan keadilan ini. Kepala desa, itu bohong besar. Dia menjebakku. Kepala desa. Dia yang menggoda anak saya. Xiao Hua, bukanlah saya tidak mau membantumu, tapi kamu seorang janda, setiap hari berdandan begitu cantik. Kamu tidak bisa menyalahkan Wang Zu jika ia berpikir yang tidak-tidak, kan? Kepala desa, saya hanya mencuci muka dan menyisir rambut saya setiap hari. Mengapa saya dibilang berdandan cantik? Lihatlah penampilan Tian Xiaohua seperti itu. Sudah jelas dia bukan wanita baik-baik. Benar, dia seperti seorang penggoda. Jelas dia tahu cara merayu pria. Betul, betul. Lihat, apa yang kita katakan benar, dia pingsan karena marah. Ya, Dasar wanita jalang, anakku belum lama meninggal. Kamu sudah menggoda sahabatnya. Kalau bukan karena engkau telah memberiku sepasang cucu, sudah lama sekali aku memberimu pelajaran memalukan di depan umum. Ibu, saya akan membuktikan kemurnian diri saya dengan mengorbankan nyawa. Saya hanya memohon, jagalah An-An dan Yao-Yao dengan baik. Mau menakut-nakuti siapa sekarang, ha? Saya tidak percaya, itu pestisida di dalamnya. Minum. Minum. Bukankah kamu mau minum pestisida ini? Minumlah. Wei Jun, maafkan aku. Aku tidak sanggup melindungi anak kita berdua lagi. Wei Jun, aku akan menyusulmu. Tunggu aku. Mama. Mama. Hari ini festival Chongyang, aku dan abang melihat banyak bunga krisan. Indah sekali. Mama, hari ini festival Chongyang, kita harus berbakti kepada orang tua dan yang lebih tua. Ini hadiah dari aku dan adik untuk Mama. Mama akan menemani kalian merayakan festival Chongyang ini dulu. Ibu, hari ini ada petir. Yao takut. Maukan ibu tidur bersama aku dan adik? Iya, ibu tidur bersama kami. Yao, kamu harus cepat besar. Setelah besar nanti, kamu bisa melindungi adik dan nenek. Dan juga melindungi ibu. Melindungi ibu. Baiklah. Anak-anakku, perpisahan selamanya ini. Cepatlah tidur. Langit gelap, sepertinya mau hujan. Langit gelap gulita, benar-benar gelap. Kalian harus sungguh mendengarkan kata-kata nenek. Cepatlah tumbuh besar. Ibu minta maaf kepada kalian. Semoga
di kehidupan yang berikutnya ibu bisa menjadi ibumu lagi. Di mana ibu? Ibu, ibu, kamu di mana? Ibu, ibu, kamu di mana? Ibu, ibu, kamu di mana? Ibu. Xiaohua. Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku kembali. Bagaimana kabar kamu, An dan Yao Yao? Ayah, ayah, Tian Yao, Tian Yao. nenek, ayah sudah pulang. Juner, apakah itu kamu? Bu, ini aku. Kemana saja kamu selama bertahun-tahun ini? Ibu, Syukurlah kamu kembali. Bu. Maafkan aku, Bu. Bu, aku salah, Bu. Kamu kemana saja selama ini? Kenapa kamu tidak memberi kabar sedikit pun kepada ibu? Maafkan aku, Bu. Beberapa tahun yang lalu, aku berbisnis dan berutang kepada orang lain. Aku malu untuk kembali dan bertemu dengan penduduk kampung halaman. Aku juga tidak ingin menyeretmu dan Xiaohua. Aku hanya berpikir suatu hari nanti, setelah aku mendapatkan uang yang cukup, aku akan membawa kalian ke kota untuk dapat menikmati kebahagiaan. Bu, aku sudah berhasil sekarang. Aku akhirnya berhasil, Bu. Syukurlah kamu masih hidup. Benarkah itu, Wei Jun? Bu, ini? Bagaimana ini? Tian Xiaohua meninggal karena aku yang memaksanya. Kalau Wei Jun tahu soal ini, dia pasti akan menghabisiku. Bu, kenapa aku tidak melihat Xiaohua dan An? Mama, kenapa An dan Xiaohua tidak kelihatan? Wei Jun. Akhirnya kamu pulang juga. Kamu pergi sampai 5 tahun lamanya. Di desa ini entah siapa yang begitu keji, mereka sampai menyebar kabar bahwa kamu sudah mati. Xiaohua bilang dia tumbuh bersamamu sejak kecil. Kalau kamu tiada, dia juga tidak akan sanggup hidup lagi. Beberapa hari yang lalu, dia membawa An dan menceburkan diri ke sungai mencarimu. Bibi Zhang, apa yang kamu katakan? Mama, apa yang Bibi Zhang katakan itu tidak benar kan? Itu benar. Xiaohua dia. Itu benar. Xiaohua. Aku minta maaf padamu, Xiaohua. Aku Mama, nggak bisakah Mama dan Abang pindah tempat jualan? Di sini banyak murid sarapan jadi laris. Mama harus mengumpulkan uang untuk biaya sekolahmu. Pergi. Bakpao ini untukmu, bawa ke sekolah untuk dimakan. Tidak mau. Memang sarapan di sini laris, tapi ini di depan gerbang sekolahku, yang lewat adalah teman-temanku, apa yang akan mereka pikirkan jika melihatku? Lagi pula, semenjak mereka tahu aku siswa dari keluarga miskin, mereka tak lagi mau berteman denganku. Ma, bisakah Mama dan Abang pindah jualan ke tempat lain? Bawa sarapan ini dan makanlah. Aku benar-benar sudah muak. Kumohon, Mama dan Abang pergi berjualan di tempat lain ya. Kumohon. Anak siapa ini? Anak ini... Mama, aku punya adik perempuan. Aku makan. Kumohon. Anakku terbentur kepalanya.
Usianya masih sangat muda, kami hanya bisa melakukan perawatan secara konservatif. Namun perkembangan mentalnya, mungkin seumur hidupnya, akan tetap hanya seperti anak usia 5 tahun. Tianyao seharusnya juga sudah sebesar itu. Bibisia, mengapa kau merusak foto ibuku dan adikku? Menaruh foto orang yang sudah meninggal di rumah. Apa kau tidak merasa itu adalah pembawa kesialan? Aku akan mengatakannya sekali lagi, ibu dan adikku sama sekali tidak meninggal. Sudah genap 18 tahun, mayat mereka bahkan belum ditemukan sampai sekarang. Aku tidak mengizinkanmu mengutuk mereka seperti itu. Tianyao, aku tahu aku sebagai ibu tirimu. Bagaimanapun aku melakukannya, kau tidak akan pernah puas. Tapi bagaimanapun juga aku telah membesarkanmu selama belasan tahun. Jangan sentuh aku. Berpura-pura menderita dan berkorban untuk apa? Ibu setiap hari hanya sekadar bicara dan menyerahkan semua pekerjaan kepada pengasuh. Penderitaan yang ibu alami selama 18 tahun ini tidak sebanyak penderitaan ibu kandungku dalam sehari. Tianyao, Wei Jun, kamu tidak seharusnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Melukai hati Bibisia. Ayah tahu semua ini selama bertahun-tahun ini. Kamu selalu memikirkan ibumu dan adikmu. Tapi mereka memang sudah tidak ada. Bicaralah dengan lebih sopan. Ayah. Mengapa ayah mengatakan hal itu? Apakah itu tidak melukai hati ibu dan adik? Dulu, sebulan setelah mereka menghilang, ayah dan dia sudah memiliki anak dan ayah menikahinya serta membawanya pulang. Ayah benar-benar berharap ibu menghilang agar ayah bisa menjalani kehidupan yang makmur seperti sekarang. Diam. Ayah, ibu dan adik pasti belum meninggal. Aku akan terus mencari. Aku akan mencari seumur hidupku. Siapapun boleh meragukanku. Tapi ayah harus mendukungku. Tianyao, Kakak. Ini hari pertama masuk sekolah, kakak sudah janji akan mengantarku. kenapa kamu tidak segera bangun sekarang? Antar adikmu ke sekolah. Cepat bangun. Cepat bangun. Ayo pergi, Kak. Siap mulai. Mengingat saudara saudara di di Shandong Shandong pada hari ke-9 bulan ke-9 ke-9 oleh oleh Wang Wei sendirian di negeri sendirian asing di menjadi orang negeri asing. asing menjadi orang asing. Xiao Hua. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin aku tidak merindukanmu? Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, sungguh. Aku sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Berhenti. Mungkin aku salah lihat. Andai saja kamu masih hidup, Adik, ini adalah hadiah kembali ke sekolah dari kakak untukmu. Kak, kamu terlalu baik padaku. Dasar bodoh. Kamu adik kandungku. Kalau bukan padamu, pada siapa lagi kebaikan ini? Ingat ini, jika ada yang membulimu di sekolah, beritahu kakak akan memberinya pelajaran. Aku sudah kehilangan satu adik laki-laki, aku tidak akan membiarkan siapa pun menyakiti adik perempuanku. Baik. Kamu buta, jalan tidak pakai mata, ya? Maaf. Adikku sekulus ini, apakah dia sanggup kamu tabrak begitu saja? Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Mulai sekarang, perhatikan baik-baik, pergi. Bukankah ini Chen Tian, tuh si murid miskin itu? Adik. Kakak, Adik, ini uang untuk sarapan.
Ternyata dia orang bodoh. Chen Tian-Tian. Uang receh segini, apakah ini uang sarapanmu? Sungguh menyedihkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jika kau bilang dari tadi, sisa makananku tidak kuberikan kepada anjing, tapi kuberikan saja kepadamu, bukankah itu akan lebih baik? Jangan sentuh adikku. Adik, Rasanya sakit sekali, kakak. Luka. Si bodoh ini berani mendorongku. Kakak, hajar saja dia untukku. Kakak, gelang yang kakak berikan kepadaku juga pecah. kau si bodoh berani menggertak adikku. Kau mau mati, ya? Kakak, cepat pergi. Kakak, aku sudah memeriksanya. Alamat rumah Chen Tian-Tian ada di sini. Si bodoh berani menggertak adikku, ya? Bukan aku yang 18 tahun lalu. Kau berani menggertak adikku, kau harus menanggung akibatnya. Kakak, Mama bilang menggertak orang lain bukanlah anak yang baik. Kita tidak boleh menggertak orang. Tapi kita juga tidak boleh digertak. Menggertak orang bukanlah anak yang baik. Kita tidak boleh menggertak orang, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan orang lain menggertak kita. Kau memanggilku apa? Kau memanggilku apa? Kakak, kau adikku, aku ini An-An. An-An. Kakak aku. Kamu adikku? Aku An-An. An-An? Adikku? Kamu benar-benar adikku? Mau permen lollipop? Kak, An-An mau. An-An paling suka permen lollipop. Kalau begitu, jadilah anak baik. Biarkan kakak melihat dahimu. Baik. Adik punya tanda ini, kemanapun kamu pergi, kakak akan menemukanmu. Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu membohongiku. Aku peringatkan kamu, cepat ganti gelang adikku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Kalian orang jahat. Pergi dari rumahku. Jilat permen yang ada di tanah itu, maka aku akan pergi dari rumahmu. Ibu bilang, benda di tanah kotor, tidak boleh dimakan. Bagus, kalau begitu aku akan menyuruh adikmu yang memakannya. Jilat. dasar bodoh. Cepat makan. Aku lindungi adikku. Hentikan. Hentikan, lepaskan dia. Dia hanya orang bodoh. Kalau ada masalah, hadapi aku. Menghadapi kamu ya. Aku makan. Gelangku itu lebih dari 2 juta rupiah. Kamu Aku ganti makan. rugi gelang kakakmu yang bodoh itu. Maaf. Maaf, aku makan. Aku. Apa gunanya mengucapkan maaf? Aku akan melaporkanmu. Aku akan membuat sekolah mengeluarkanmu. Aku makan, aku makan, aku makan, aku makan, aku makan. Aku benar-benar makan. Dasar bodoh. Aku makan. Aku sudah makan semuanya. Kakak. Aku punya ide yang menyenangkan. Aku makan. Si bodoh ini hari ini, tangan mana yang menyentuhku, aku akan memotong tangannya itu. Tolong. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian bisa berbuat seperti ini? Memojokkan anakku. Lepaskan. Cepat lepaskan dia sekarang.
Jangan, Bu. Dasar wanita tua bangka. Ibu, Mau cacat ya cacat saja. Sudah jelek sekali. Mau lihat, aku akan membuat putrimu juga cacat. Menerobos, masuk tanpa izin. Kau percaya tidak? Aku akan lapor polisi sekarang juga. Ibu, Kau lapor polisi, aku juga akan lapor polisi. Wanita tua, bangka, dengarkan baik-baik anak bodohmu yang mendorongku dan memecahkan gelang giokku. Aku tidak hanya akan melapor polisi, aku juga akan melaporkan Chen Tian-Tian ke sekolah karena berkelahi. Aku akan meminta sekolah mengeluarkannya. Bu, kakak tidak sengaja. Itu karena aku. Gelang giokku bernilai 2 miliar rupiah. Hari ini, kau biarkan aku memotong tangan si bodoh ini, atau kalian membayar 2 miliar rupiah itu padaku. Ibu. Ibu, jangan. Aku tidak sengaja. Maafkan kami. Itu salah kami. Aku mohon padamu, lepaskan anakku. Uang ini akan kami ganti rugi. Meskipun kami harus menjual semua harta, aku akan tetap menggantinya untukmu. Aku mohon, lepaskan mereka. Aku mohon padamu. Bu. Bu, Bu, jangan. Bangun, Bu. Aku mohon pada kalian. Yuhan, apa yang sedang kau lakukan? Ayah, Ayah, Wei Jun. Apa yang kalian berdua lakukan? Wei Jun? Apa benar dia Wei Jun? Suamiku yang sudah meninggal 18 tahun. Anda baik-baik saja, Mbak. Saya minta maaf. Saya tidak bisa datang tepat waktu. Atas nama anak saya minta maaf kepada keluarga Anda. Wei Jun, kau sungguh Wei Jun? Setelah bertahun-tahun berlalu, kau sama sekali tidak berubah. Anda ini siapa ya? Apa kau sudah tidak mengenaliku lagi? Wajar saja, sudah 18 tahun berlalu, aku sudah banyak menua. Wei Jun, aku adalah Wei Jun. Kenapa kamu di sini? Yuhan, kenapa kamu lari ke tempat ini? Tempat ini sangat kotor, penuh kuman di mana-mana. Mama, mereka inilah yang merusak gelangku dan melukaiku. Tenang Kedatangan saja. saya hari ini adalah untuk memberi mereka pelajaran. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya akan menggantinya untuk kalian. Orang miskin memang tidak tahu diri. kau. Wenchin, ini hanya perselisihan kecil antara anak-anak. Kita sebagai orang dewasa tidak perlu terlalu dipermasalahkan, kan? Apa kamu sedang mengajariku? Chen Wei Jun. Jika kamu tidak menikah denganku, bisakah kamu begini sekarang? Wei Jun, dia menikah lagi. Mama. Mama. Beberapa tahun lalu Anda minum pestisida yang menyebabkan gagal ginjal. Jika Anda tidak segera menjalani operasi transplantasi ginjal, kemungkinan besar Anda hanya punya sisa waktu 3 bulan. Saya tahu, Dokter Hu. Uang saya tidak banyak. Saya ingin menyimpannya untuk anak-anak. Lagi pula saya tidak akan hidup lama. Hanya saja, semula saya ingin menemani anak-anak lebih lama, tetapi tampaknya hal itu mustahil. An-an, jika ibu pergi lebih dulu meninggalkanmu, apakah kamu akan menyalahkan ibu dan juga adikmu, Tianti,
betapa inginnya Ibu melihat hari kelulusannya. Tianti, Gelang ini sudah hancur begini, dan masih saja kau berpura-pura membawanya ke sini untuk meminta maaf padaku? Kalian orang miskin, benar-benar pandai bersandiwara. Kau membuatku dinasihati ayah begitu lama. Chen Tian-Tian, kalau kau benar-benar ingin minta maaf, bunuh diri saja di depanku. lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Chen Yuhan, apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar sudah terlalu memanjakanmu. Kamu sangat mengecewakanku. Ayah, demi keluarga ini, kau bahkan memukulku. Aku akan adukan pada ibu. Maafkan saya, Kak Tian. Ngomong-ngomong, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya merasa wajahmu tidak asing. Tidak pernah. Tadi saya salah mengenali orang. Kali ini, anak saya sudah keterlaluan. Ini sedikit uang. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Anda. Tidak, saya tidak boleh menerima uang ini. Begitu ya, Kak Tian. Apa yang Anda inginkan? Keluarga Chen, kami bisa memenuhi keinginan Anda. Saya hanya ingin menghabiskan 3 bulan terakhir hidup saya bersama Anda dan Yao Yayo. Meskipun kita tidak saling mengakui, saya sudah bisa tenang. Saya ingin masuk keluarga Chen sebagai pengasuh untuk mendapatkan sedikit uang. Pengasuh? Wei Jun, Yao Yao. Saya tidak ingin mengganggu kehidupan kalian dengan egois. Tapi hidup saya hanya tersisa 3 bulan lagi. Hanya dengan melihat kalian diam-diam, saya sudah tidak akan menyesal. Mengapa gelas ini pecah? Nenek tua, wajahmu jelek sekali. Kau membuat gelasku sampai pecah karena kaget. Apa yang kau lihat? Bersihkan. Baik, saya bersihkan sekarang. Aku mau kau menjilatnya sampai bersih dengan lidahmu. Nenek tua, wajahmu jelek sekali. Yao Yao, jangan begini. Hanya ibu kandungku yang boleh memanggilku begitu. Apa yang kalian lakukan? Mama, nenek bau ini memecahkan gelas kakak. Kakak sedang memberinya pelajaran. Aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan. Sampai-sampai bersikeras membiarkan nenek sialan ini masuk ke rumah kita. Aku merasa udara di rumah ini jadi busuk sekali sekarang. Adik tidak suka padanya. Usir saja dia. Jangan saya mohon kepada kalian, jangan usir saya. Begitu 3 bulan tiba, saya akan segera pergi. Saya mohon kepada kalian, Nyonya, saya mohon kepada Anda, jangan usir saya. Pergi sana. Nyonya, Nyonya, Nyonya. Hari bersatunya kembali keluarga ini, aku menantinya selama 18 tahun. Ya Tuhan, kumohon kasihanilah aku. Aku ingin tinggal di sini, aku ingin menjaga mereka. Bahkan sebagai pengasuh secara diam-diam. Nenek tua, kau benar-benar tidak tahu malu. Rela berlutut hanya untuk memohon agar tetap tinggal di rumah kami. Apa sebenarnya tujuanmu? Nenek tua, apa kau merasa sangat kepanasan? Kalau begitu, nona muda ini akan berbaik hati hari ini. Pelan sekali. Ini sember air es untukmu. Sekarang sudah segar, kan? Ayah, Yuhan, Ayah, beberapa hari lagi sekolah akan mengadakan upacara pembukaan. Bisakah ayah dan ibu datang bersama? Mau ya? baik, baik, baik. Aku tahu ayah paling menyayangiku.
Sekarang sudah segar kan? Jika kau tetap berlutut dalam keadaan basah seperti ini hingga besok, nona muda ini akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal. Chen Wei-jun, naik ke sini. Wen Xin, kau mencariku? Chen Wei-jun, dalam 3 bulan, berikan 40% saham itu kepada Yuhan. Yuhan masih terlalu muda sekarang, mentalitasnya belum cukup matang, dia perlu lebih banyak ditempa beberapa tahun lagi. 1 tahun lagi. Dan 1 tahun lagi. Sampai kapan kau mau menempanya? Apa kau memang tidak pernah berniat memberikannya kepada Yuhan dan hanya ingin memberikan saham itu kepada anak yang kau miliki dengan mantan istrimu yang terkutuk itu? Benar bukan? Aku katakan sekali lagi padamu, Yuhan dan Tianyao adalah anak-anakku. Aku tidak akan memihak. Lagi pula, Xiaohua sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Aku mohon padamu, jagalah ucapanmu. Biarkanlah dia beristirahat dengan tenang di sana, ya. Aku lelah. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Chen Wei-jun, kau itu belum melupakan mantan istrimu yang sudah mati itu. Kalau bukan karena ayahku, apakah kau bisa menjadi seperti sekarang ini? Chen Wei-jun, aku akan membuatmu menyesal. Xiaohua, Wei-jun, jangan sentuh ini. Ini adalah hadiah dari ayah untuk ibu. Sudah 18 tahun? Apakah kau baik-baik saja di sana? Wei-jun, Xiaohua, Wei-jun, siapa yang memanggilku? Xiaohua, Xiaohua. Wei-jun, Kak Tian, Wei-jun. apa kau memanggilku? Tolong. Lihat cepat, itu Direktur Chen dan Bibi Tian. Ya ampun. Apa kau lupa, Bibi Tian ini dibawa oleh Direktur Chen. Hubungan mereka berdua pasti tidak sederhana. Benar. Wanita desa yang kasar berhasil memikatmu hingga seperti ini? Kau yang memaksaku melakukan ini. Kau sendiri yang mencari masalah. Tangan ibu terpeleset. Dasar wanita jalang yang berani-beraninya merayu ayahku. Aku akan membuatmu enyah dari rumah kami. Wei-jun, sudah terlewat 18 tahun. Jangan pergi. Dia adalah Xiaohua? Mama. Mana mungkin itu Xiaohua? Aku pasti sedang berhalusinasi. Xiaohua sudah lama meninggal bersama An-an 18 tahun yang lalu. Dan tidak mungkin dia punya anak perempuan lagi. Makanlah permen. Xiaohua, seandainya dulu aku menjemputmu lebih awal, apakah An-an kita sudah sebesar ini juga? An-an. Mama sadar? Ma. Aku kaget sekali. Kak Tian, kenapa tiba-tiba kau pingsan? Apa ada yang mengganggumu? Wei-jun, aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku hanya ingin kau terus hidup bahagia. Tidak apa-apa. Aku hanya kekurangan gula darah. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, beristirahatlah dengan baik. Anggap saja ini rumahmu sendiri, jangan memaksakan diri. Xiaohua, akhir-akhir ini aku melihat seseorang yang sangat mirip denganmu. Apakah kau dan An-an baik-baik saja di sana? Ayo Wei-jun, minum 1 gelas lagi. Ayo. Ayo minum. Bagaimana mungkin anak muda bilang tidak bisa minum? 1 gelas lagi, Chen. Ayo minum lagi dengan ayahku. Selamat, Tuan Xia. Anda mendapatkan menantu yang baik. Tidak usah sungkan. Xiaohua,
Apakah kau marah padaku? Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Aku hanya ingat dipaksa minum banyak arak, lalu memiliki anak dengan Wenshin. Aku harus bertanggung jawab. Maafkan aku, Xiao Hua. Festival Chongyang akan tiba lagi. Bisakah kau datang dan menemuiku dalam mimpiku? Bibi Tian. Upacara pembukaan sekolah kami besok, apakah Anda tidak akan hadir? Upacara pembukaan? Tianti tidak memberitahu saya. Mungkin teman sekelas Chen Tian lupa. Guru kami bilang, upacara pembukaan kali ini sangat penting, setiap orang tua harus menghadirinya. Begitu ya. Baik, saya tanya dia nanti. Terima kasih Nona Yuhan sudah mengingatkan saya. Bibi Tian, Anda tidak perlu bertanya pada Chen Tian, memberinya kejutan, bukankah lebih baik? Benar. Chen Tian, karena kau tahu ibumu memalukan, tidak ingin dia menghadiri upacara pembukaan, aku akan memastikan ibumu dan kau menjadi badut terbesar di upacara pembukaan. Apakah upacara pembukaan besok tidak memerlukan kehadiran ibu? Bagaimana caranya aku bisa pergi? Nanti semua orang di sekolah akan tahu bahwa aku adalah murid miskin. Lalu semua akan menjauh dariku. Maaf ya, Tianti. Kebetulan, besok, ibu juga banyak urusan yang harus diselesaikan. Baiklah, ibu tidak usah pergi. Bibi Tian, Anda tidak mau pergi ke upacara pembukaan, apakah Anda takut mempermalukan Chen Tian? Di sini, aku punya satu set pakaian bermerek dan tas bermerek, ini aku berikan untuk Anda. Anggap saja, ini adalah permintaan maafku atas perbuatanku sebelumnya. Tidak perlu, Nona. Barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Bibi Tianti selalu merasa rendah diri di sekolah. Apa Anda tidak ingin dia sedikit dihargai? Jika Anda memakai pakaian ini, pergi ke upacara pembukaannya, pasti setelah ini, tidak akan ada lagi teman sekelas yang meremehkannya. Kalian semua orang rendahan, aku akan membuat kalian hancur total, pergi dari rumahku. Upacara pembukaan, tinggal 1 menit lagi akan dimulai. Astaga. Bukankah itu ibunya Chen Tian? Semua yang ia kenakan bermerek mewah. Tas itu saja, pasti harganya mencapai ratusan juta rupiah. Bu, pakaian yang ibu kenakan ini? Ini adalah hadiah dari Nona Yuhan. Ibu juga ingin tampil terhormat untuk menghadiri upacara pembukaan tahun ajaran barumu. Tante, ternyata keluarga kalian bukan keluarga miskin? Tante, seharusnya Tante bilang dari awal, sebab sebenarnya kami sudah lama ingin menjadi teman baik Tianti. Sebenarnya kami hanya... Keluarga kami memang orang kaya. Kalau begitu karena kita sudah berteman baik, siang ini kamu harus ingat untuk membelikan kami teh susu dan mengantarkannya ke tempat duduk kami. Baik. Tianti, kemari sebentar. Tianti, meskipun kita miskin harta, tetapi semangat kita tidak boleh putus. Kamu tidak seharusnya membohongi teman-temanmu dengan cara seperti ini. Bu, ibu tidak tahu apa-apa. Karena aku adalah siswa kurang mampu, jadi sejak kecil sampai sekarang aku tidak punya teman. Tapi Bu, mereka bilang mereka mau jadi teman baikku. Selama aku berpura-pura menjadi orang kaya, aku bisa punya teman. Para siswa, kami persilakan seluruh hadirin untuk mengambil tempat duduk. Acara akan segera dimulai. Dari mana kamu mendapatkan pakaian dan tas itu? Dari mana kau dapatkan pakaian dan tas ini? Bukankah ini pakaian dan tasku? Bagaimana bisa dipakai oleh pengasuh sepertimu? Bagus, berani-beraninya mencuri.
Kalian berdua ibu dan anak benar-benar tidak bisa berubah. Bukan begitu, Nyonya Sia. Pakaian dan tas ini diberikan oleh Nona Yuhan kepadaku. Nyonya Sia, tolong percayalah padaku. Pergi. Omong kosong, aku tidak pernah memberikannya. Nenek tua, kau hanya pengasuh rendahan. Pantas memakai barang mewah seperti ini? Apa buktimu bahwa aku yang memberikannya padamu? Oh iya, apa kalian semua belum tahu? Temanku Chen Tian telah memecahkan gelang Gyoku yang harganya mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Sekarang ibunya masih bekerja di rumah kami untuk melunasi utangnya. Ya ampun, bagaimana bisa begitu? Sungguh tidak terduga. Mengetahui wajah, tetapi tidak mengetahui hati seseorang. Kok bisa tidak tahu malu itu, ya? Ternyata Chen Tian orangnya seperti itu. Nona Yuhan, pakaian ini jelas-jelas kau yang memberikannya padaku. Apa kau punya bukti? Jika kau tidak punya bukti, berarti kau mencurinya. Nona Yuhan, kau tidak boleh memfitnahku seperti ini. Sungguh, seperti kata pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Keluargamu benar-benar murahan dan tidak tahu malu. Mulai hari ini, enyah dari keluarga Chen. Ternyata keluarga Chen Tian tidak hanya miskin, tetapi ibunya juga memiliki tangan yang kotor. Iya, orang miskin memang tidak punya didikan. Chen Benar. Tian pasti ikut-ikutan ibunya. Mulai sekarang, kita jauhi dia. Sudah kubilang jangan datang, kenapa ibu bersikeras masih datang? Aku tidak punya ibu sepertimu lagi. Tianti, Kak Tian, Wenxin, apa yang terjadi? Dia mencuri barangku. Kau kembali ke sini. Tianti, dengarkan Mama bicara. Mama tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku tidak mau dengar, tidak mau dengar, tidak mau dengar. Ma. Tidak Ma. apa-apa. Ma, jangan menakutiku. Kak Tian, cepat panggil ambulans. Baik. Ma, kamu harus bertahan. Tidak boleh masuk, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Percayalah pada dokter. Percayalah pada dokter. Ma. Kalian berdua, siapakah yang bergolongan darah O? Tapi saya adalah kerabat langsung. Kamu bukan. 18 tahun yang lalu, kamu adalah anak yang dipungut ibumu. Tidak ada waktu untuk dijelaskan. Ibumu sangat membutuhkan transfusi darah itu. Cepat ikut saya. Cepat. Kalau begitu, Kak Tian hanya punya satu putra kandung. Mereka sangat mirip, Xiao Hua dan An An. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Sekretaris Jin, tolong bantu saya selidiki Kak Tian dan putra bungsunya. Cepatlah bangun. Kalau kau tidak segera bangun, kerutan akan muncul di wajahmu. Sudah banyak uban loh. Maafkan aku, Bu. Aku sudah tahu semuanya. Ternyata kau masih memperlakukanku seperti anak kandungmu sendiri dan membesarkanku. Aku masih saja tidak tahu diri. Maafkan aku, Ibu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan menjadi anak yang penurut. Cepatlah bangun, Ibu. Kumohon. Bu, Ibu bangun. Dokter. Bu. Anak bodoh, apapun dirimu,
Kau tetap putri kesayangan ibu. Cepat bawa barang-barang rusakmu dan pergi dari sini. Chen Yuhan, kau gila ya, apa yang kau lakukan? Jangan pedulikan dia, ayo kita pergi. Leontin Giok ini Xiaohua. Kau Xiaohua? Bukan. Liontin Giok ini bukan milikku. Ini milikku. Liontin Giok secantik ini tentu saja milikku. Ini adalah benda pengikat cinta yang kuberikan kepada mantan istriku. Bagaimana bisa kau memilikinya? Ini karena aku sangat menyukai liontin ayah itu, jadi aku meminta orang untuk membuatkannya. Oh, ternyata begitu. Ngomong-ngomong, Kak Tian, aku harus pergi. Karena ada urusan kantor, jadi tidak bisa mengantar kalian. Baik. Dasar wanita murahan. Aku tahu kau tinggal di rumah kami, pasti punya rencana tersembunyi. Bahkan sampai membuat liontin giok palsu seperti ini untuk mencari kerabat. Apa kau mau menggoda ayahku? Tidak boleh kau menghina ibuku. Kau, Gawat. Direktur utama di mana? ada apa? Tuan muda tertua diculik. Kau yang memberitahuku. Kau tahu berita tentang ibuku dan adikku, benar kan? Ya, Tuan Muda Tertua. Kami tahu. Mereka di mana? Ibu. Sayang sekali, kami datang hari ini bukan untuk menjual kabar kepadamu, tapi untuk mengambil nyawamu. Apa maksudmu? Kalian mau uang berapapun? Aku bisa memberikannya. Kau tahu kan berita tentang ibuku dan adikku? Kalian tahu aku siapa? Ayahku, Chen Weijun, orang terkaya. Apapun yang kalian mau, aku bisa berikan. Aku mohon, katakan padaku di mana ibuku. Ya. Dasar orang gila. Demi mencari orang, nyawanya sendiri tidak dipedulikan. Sayang sekali kami sudah menerima uang dalam jumlah besar. Orang itu sudah bicara dengan jelas. Hari ini dia hanya ingin membeli nyawamu. Kak Tian, kau baik-baik saja. Sebaiknya kau kembali dulu. Tubuhmu baru pulih. Kita sudah menghubungi polisi. Tidak bisa, aku harus menemukan Yao Yao. Ada kilat. Yao Yao paling takut ini. Aku harus menemukannya. Begini saja. Berpencar, cari lebih banyak orang. Baik, mengerti. Lepaskan dia. Yao. Kamu kenapa? Aku datang. Minggir, nenek tua. Katakan padaku, di mana ibuku? Dasar anak liar, seperti binatang tak terurus. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jangan memukul lagi. Kalau aku tidak memukulnya, bagaimana kalau aku memukulmu saja? Jangan pukul aku. Dasar anak kecil. Gila sekali. Kami hanya mengarang sedikit kebohongan, dan kamu benar-benar tertipu dan datang ke sini. Karena kamu ingin mencari mati. Kalau begitu aku akan menuruti keinginanmu. Kau akan masuk neraka. Jangan salahkan aku. Yao. Jangan. Ibuku, di mana dia sebenarnya? Yao. Lepaskan aku. Aku adalah ibumu, Yao. Yao, ibu datang.
Aku ibumu. Aku ibumu. Guru ada guru, Yao Yao, ada guru. jangan takut. Kita tidak perlu takut. Ibu akan menyanyikan lagu untukmu. Ibu, Aku ibumu. Yao Yao. aku sangat merindukanmu. Yao Yao, tolong cepat panggil orang. Aku sudah muak melihat ini. Nyalakan api. Tianyao. Tianyao. Kak Tian. Wei Jun, cepat bawa Yao Yao keluar. Cepat. Dia ibu. Sampah. Sudah menghabiskan begitu banyak uang, tetapi bahkan tidak bisa membunuh satu orang pun. Mama, ada apa denganmu? Apa yang baru saja Mama katakan? Membunuh? Yuhan, cepat atau lambat ayahmu akan memberikan semua miliknya kepada si bodoh Chen Tianyao itu. Nak, sekarang kamu hanya punya Mama. Kita berdua hanya bisa mengambil semua saham atas nama ayah, seluruhnya harus kita ambil. Hanya jika dia meninggal, semua yang ada di rumah ini akan menjadi milik kita. Yuhan, letakkan obat ini di dalam gelas ayahmu. Ma, itu ayah. Ayah, dia sama sekali tidak ingin menjadi ayahmu. Di hatinya hanya ada mantan istrinya yang sudah meninggal 18 tahun. Sama sekali tidak ada Mama, apalagi kamu. Yuhan, Mama mohon padamu. Tolong bantu Mama. Tolong bantu Mama ya. Mama mohon padamu, tolong bantu Mama. Xia Wenxin, kedua penculik itu sudah mengaku. Kaulah yang menyuruh mereka. Kenapa kau begitu kejam, sampai tega mencoba membunuh Tianyao? Benar itu aku. Lalu kenapa? Kau datang untuk menyalahkanku ya? Menyalahkanku karena ingin membunuh putra kesayanganmu? Tapi apa kau pernah introspeksi diri? Kenapa kau tidak memberikan saham itu kepada Yuhan? Kau membuatku terpaksa melakukan tindakan sekeji ini. Hanya jika dia mati, Yuhan akan menjadi pewaris tunggal. Kau sudah gila. Ibu. Aku sudah bilang padamu, itu karena Yuhan masih muda. Selama bertahun-tahun ini, apa yang kau minta yang belum aku penuhi? Kenapa kau harus begitu terobsesi? Awalnya aku hanya ingin mendapatkan cintamu, tapi sudah 18 tahun, kau tidak pernah melirikku sedikit pun. Jika bukan karena aku membiusmu, apa kau bisa menikah denganku? Membiusku? Bukankah kau bilang aku bersamamu karena aku mabuk? Ya, Chen Weijun. Kau sungguh pria yang sangat setia, ya. Mantan istrimu sudah meninggal 18 tahun, kau menjalani hidupmu dengan sangat menjaga kesucian. Dulu jika bukan karena aku membiusmu, apa aku bisa punya kesempatan mendekatimu? Kau seperti batu. Sudah kucoba menghangatkannya selama 18 tahun, tapi aku tidak pernah berhasil membuatmu tertarik. Namun sekarang kau malah terpikat oleh seorang pengasuh dan dibuat bertekuk lutut olehnya. Kau membuatku, Xia Wenxin, menjalani 18 tahun ini seperti lelucon. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau? Baik. Sudah bertahun-tahun, kita sudah muak melihat satu sama lain. Anak-anak juga sudah besar, kita bercerai. Kamu mau menceraikanku? Dulu, kalau bukan karena ayahku, bisakah kamu menjadi seperti sekarang ini? Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu harus mati di tangan Xia Wenxin dan menjadi hantu Xia Wenxin. Mau tidak mau, kita harus berpisah. Bu? Aku bukan hanya ayah Yuhan,
Aku juga ayah Tianyao. Hal pertama yang harus kulakukan adalah melindungi keselamatan mereka. Aku sama sekali tidak akan melanjutkan pernikahan dengan orang yang ingin menyakiti anakku sendiri. Tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar, hutangku pada keluarga Xia akan kubayar lunas kepadamu. Mulai sekarang, aku dan kamu, Xia Wenxin, sudah impas. Bu, aku menurutimu. Maafkan aku, ayah, ibu yang memaksaku. Kak Tian, apa kamu benar-benar tidak ingin tinggal? Tidak. Aku berencana pergi bersama anak-anak. Terima kasih sudah menyelamatkan Tianyao kami. Simpan uang ini baik-baik. Kamu juga perlu uang untuk merawat kedua anak itu, jadi jangan menolaknya. Ayah pasti lelah. Minumlah. Masalahku dengan ibumu akan kurus dengan baik. Kamu juga sudah besar sekarang, jalani hidupmu sendiri. Bagaimanapun juga, ayah akan selalu menjadi ayahmu. Ayah hanya berharap kamu bisa bahagia dan menjalani hidup yang menyenangkan. Tunggu. Direktur Chen, aku sedikit haus. Bolehkah aku minum? Tentu saja boleh. Maafkan aku, ayah. Ini semua karena ibu memaksaku. Terima kasih atas airnya, Nona Yuhan. Aku harus pergi. Semoga kau dan Direktur Chen rukun sebagai ayah dan anak dan memiliki keluarga yang bahagia. Ayah, maafkan aku. Yuhan, apa yang kau lakukan ini? Di dalam air itu, ada racun yang ibu berikan padaku. Apa katamu? Aku tidak ingin membunuh siapapun. Aku hanya gelap mata sesaat, hanya ingin membantu ibu melampiaskan amarahnya. Tapi aku tidak mau jadi pembunuh, ayah. Xia Wenxin, kenapa kau bisa begitu jahat? Kenapa kau bisa menghasutmu melakukan hal seperti ini? Kau... Direktur Chen, sudah ditemukan faktanya. Bibi Tian adalah mantan istrimu, Tian Xiaohua. Dia belum meninggal. Dia membawa tuan muda dan pergi jauh meninggalkan kampung halaman selama 18 tahun lamanya. Dia. Aku tahu itu dia. Gawat, dia baru saja meminum racun itu. Cepat-cepat cari dia. Baik. Ayah, maafkan aku. Ayah, bukan aku yang sungguh-sungguh melakukannya. Pokoknya cepat atau lambat saya akan mati juga. Jika nyawa saya ini bisa,
membuat keluarga Wei Jun hidup damai itu sudah sepadan. Racun yang kau minum itu, jika sedikit lebih lambat, nyawamu yang sisa 3 bulan sudah berakhir hari ini. Kalau begitu, berapa lama lagi waktu saya 1 bulan. Siapa? Kalian siapa? Ibu, ini Xiaohua. Saya pulang untuk menjenguk ibu. Hantu. Bu, Anda sudah bangun? Saya Xiaohua. Setan. Bu, Mama. Amitabha, semoga Bodhisattva Guanyin Tathagata Buddha melindungi. Ada setan masuk ke rumah saya. Lindungi agar dia tidak datang ke rumah kami. Kenapa belum ketemu juga? Xiaohua, sebenarnya kamu pergi kemana? Bu, Anakku, tolong. Tian Xiaohua yang sudah meninggal 18 tahun, datang untuk mengambil nyawa. apa Xiaohua kembali ke desa? An, panggil nenek untuk makan. Baik. Nenek, ayo makan. Bu, itu Xia. Bu, Direktur Chen, apa yang terjadi? siapkan mobil, kita segera ke desa Mang. Xiaohua ada di desa Mang. Baik, Kau bukannya sudah mati? Nenek, aku sudah mati. Seru. Ibu, nenek tidak ada di kamar. Tidak ada. Bu, Yao, kau... akhirnya aku menemukanmu. Yao, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Karena ikatan batin ibu dan anak, Bu. Sini, duduk dan makan. Aku akan mengambilkan mangkuk dan sumpit untukmu sekarang. Terima kasih, adik. Ayo, kau juga makan yang banyak. An, sini, coba makan yang ini.
Bu, apa kau sudah menerimaku sebagai putramu? Anak bodoh. Kamu akan selalu jadi anak mama. Kakak, kau selamanya adalah kakakku. Ayo makan daging ini. Makan. Benarkah itu arwah Tian Xiaohua? Dia kembali untuk membalas dendam? Ma, ayah dan Xia Wenxin sudah bercerai. Apakah Mama tahu? Ayah saat itu benar-benar dijebak, baru kemudian menikah dan punya anak dengan Xia Wenxin. Setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun ayah tidak mengatakannya, tapi aku bisa merasakannya. Dia memang tidak bisa melupakan Mama. Nah, lihat sekarang, apakah Mama dan ayah bisa... Yao. Aku dan ayahmu tidak mungkin ada kemungkinan lagi. Kenapa? Kenapa apanya? Anak-anak sepertimu jangan ikut campur urusan orang dewasa, makan. Lalu, berapa banyak waktu yang tersisa kumiliki? 1 bulan. Ma, kalau begitu Hari Raya Chong yang tahun ini, bisakah kita merayakannya bersama? Mama tahu, sejak Hari Chong yang 18 tahun lalu, setelah tahu berita kematian dari Mama, ayah tidak pernah lagi merayakan Hari Chong yang denganku. Kebetulan tahun ini, kita sekeluarga berkumpul bersama, lengkap semuanya, pergi mendaki gunung bersama. Mama tidak ikut saja ya. Mama tidak akan hidup sampai saat itu. Masa tidak sungguh roh halus Tian Xiaohua ada di rumahku? Coba Bibi Zhang katakan, di siang bolong. Aku sampai berkeringat dingin ketakutan. Coba katakan, dia mati karena kesalahannya sendiri, mengapa ia kembali dan ingin membalas dendam pada siapa? Iya, benar. Ada apa ini? Di mana ada hantu? Roh halus Tian Xiaohua sudah kembali. Dia ada di rumahku. Dia datang untuk balas dendam. Membalas dendam. Gawat, Bu. Roh halus Tian Xiaohua ini pasti datang mencariku. Dulu, aku yang memaksanya. Kali ini dia pasti datang untuk merenggut nyawaku, Bu. Di dunia ini mana ada hantu? Begini, justru pada saat kritis seperti ini, kamu tidak boleh gentar. Kalau kamu terlihat sedikit pun merasa bersalah, maka mereka akan menduga dulu bukan Tian Xiaohua yang menggodamu, tetapi kamu yang memaksanya. Nah, kamu bisa dipenjara. Betul, aku akan mendengarkan semua perkataan Ibu. Ayo pergi. Pergi. Di sana. Ayo di sana. Iblis macam apa ini? Cepat tunjukkan wujudmu. Bu, jangan berlebihan. Aku Xiaohua. Lihat, dia punya bayangan, dia orang hidup. Benar. Ya, ternyata dia bukan hantu. Dia manusia. Dia Tian bukan Xiaohua, dasar kau tidak bermoral, jalang yang merayuku. Beraninya kau kembali. Zhang Wangzu, aku belum menyelesaikan dendamku padamu. Aku Tian Xiaohua bersih tak bernoda. Sejak awal, jelas-jelas itu perbuatanmu. Kau tahu Wei Jun sudah meninggal,
Kau ingin memerkosaku. Aku baru bisa kabur setelah ketahuan orang lain. Zhang Wangzu. Aku minum racun dan melompat ke sungai saat itu. Itu semua karena kau yang memaksaku. Memangnya kau punya buktinya? Aku ini sahabat baik Wei Jun. Kalau bukan karena kau datang merayuku, mana mungkin aku bisa gelap mata? Bukti? Aku sudah menggunakan kematianku saat itu untuk membuktikan kesucianku. Bukti apalagi yang kau inginkan? Tapi sekarang kau tidak mati. Kau malah kembali berpura-pura menjadi hantu dan menakut-nakuti kami. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa kau merasa bersalah, kan, saudara-saudara? Benar tidak kata-kataku? Benar, 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 benar. Tian Xiaohua, cepatlah kau pergi dari sini. Proyek relokasi Desa Mang sudah mencapai momen krusial. Kau merusak citra Desa Mang. Kau menghalangi semua orang untuk kaya. Kau adalah pendosa bagi seluruh desa. Kepala desa, aku tidak akan pergi. Ini adalah rumahku. Aku hanya ingin kembali ke kampung halaman saja. Kau tidak mau mendengarkan nasihatku ya? Kalau begitu, jangan salahkan kalau aku tidak segan-segan. Serang. Tidak mau dengar nasihatku ya? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap tidak ramah. Serang. Kepala desa, aku mohon padamu. Jangan usir kami. Waktuku tidak banyak lagi. Waktumu tidak banyak lagi. Waktu pembongkaran Desa Mang juga tidak banyak lagi. Manajer proyek akan segera datang untuk survei lokasi. Jika kau masih menghalangi kami, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Mama. Kau mau apa? Orang tua bangka ini. Kau berani melukai ibuku, melukai adikku. Ayahku Chen Wei Jun sudah menyumbang uang dan memperbaiki tanah untuk kalian selama bertahun-tahun. Apa kalian semua tidak tahu berterima kasih? Kalian memperlakukan istri dan putranya seperti ini? Yao Yao, kau tidak boleh tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini bukan ibumu. Kebaikan Chen Wei Jun itu, siapa yang peduli akan hal itu? Pembongkaran kita sekarang adalah hal yang penting. Lagi pula, ayahmu sudah punya keluarga baru. Mungkin dia sudah tidak peduli lagi padamu, ya? Kalau kau mati, malah dia akan lebih senang. Ibu, darah. Kau anak liar, kau sudah berani melawan. Semuanya serang, usir keluarga mereka, keluar dari Desa Mang hari ini. Semuanya, serang keluarga mereka. Hari ini harus diusir dari Desa Mang. Semuanya jangan bergerak. Jika kalian ingin menyentuh ibuku, kalian harus melewati aku terlebih dulu. Yao Yao, lepaskan mereka. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Apa-apaan ini? Diam di tempat. Ibu. Pergi kau, anak nakal. Jangan bergerak. Anak nakal, apa kau mengaku kalah? Tidak. Jangan sentuh ibuku. Yao Yao, Bapak Kepala Desa, aku mohon padamu lepaskan dia. Kami akan pergi. Kami akan segera meninggalkan Desa Mang. Diam kau, jangan harap. Pergi. Hari ini kalian semua tidak akan bisa pergi. Ternyata, kau adalah mantan istri Wei Jun yang selalu dia rindukan selama 18 tahun ya. Kalian berdua, sungguh, ternyata tepat di depan mataku, menghidupkan kembali cinta lama itu, kau pantas mati. Bukan begitu. Bukan begitu. Dia tidak tahu siapa aku. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Lalu kenapa? Aku menjaganya selama 18 tahun penuh, tapi tidak bisa membuatnya jatuh cinta padaku sama sekali. Dia memang pantas mati. Sayang sekali racun Yuhan, ternyata tidak membunuhmu, tapi sekarang bukankah kau tetap saja jatuh ke tanganku? Xia Wenxin, dasar wanita jahat. Jangan sentuh ibuku. Bagus, dasar anak kecil nakal. Aku membesarkanmu selama belasan tahun ini, namun kau tidak tahu berterima kasih sama sekali. Aku akan mengirim ibumu mati duluan, lalu kau akan menyusulnya. Dan kalian semua, tidak ada yang boleh lari. Semuanya berbaris dengan rapi, jangan terburu-buru. Yo, lepaskan dia. Karena Chen Wei Jun tidak mencintaiku, aku akan membunuh semua orang yang dia cintai.
Karena Chen Weijun tidak mencintaiku, aku akan melenyapkan semua orang yang dia cintai. Tidak sakit. Tidak sakit. Kalau berani, pukul aku sampai mati. Kumohon, jangan pukul dia. Tongkat apa? Satpam, berikan aku satu lagi. Yau yau. Direktur Xia, Anda sudah datang. Tenangkan diri Anda. Bagaimana? Pemindahan Desa Mang hari ini lancar? Seharusnya sih lancar saja. Aku sudah menyetujui dokumennya. Direktur Xia, apa maksud Anda? Hanya saja aku tiba-tiba mendengar ada seorang wanita yang tidak bermoral. Padahal investasi kami ada standarnya loh. Mungkin ini tidak bisa dilanjutkan. Direktur Xia, kami juga sedang berdiskusi bagaimana menangani wanita tidak sopan ini. Dan hukuman apa yang harus diberikan? Kami akan menuruti Anda. Kepala desa. Dulu di zaman kuno, jika seorang wanita tidak menjaga kehormatannya, katanya dia akan dihukum dengan ditenggelamkan di laut dalam keranjang babi. Di desa ini sekarang, apakah adat istiadat ini masih ada? Ini, sekarang sudah zaman modern, desa kami sudah tidak memiliki kebiasaan buruk itu. Kepala desa, aku sarankan Anda berpikir baik-baik sebelum bicara. Sekarang hak pemindahan Desa Mang masih ada di tanganku. Kepala desa, kita harus tetap pindah. Anakku mengandalkan uang ini untuk menikahi istrinya. Benar, Kepala Desa, aku mengandalkan uang ini untuk masa tuaku. Baiklah, Direktur Xia, asalkan pemindahan di desa kami berjalan normal. Apapun yang Anda minta, kami setuju. Kepala desa, ayo pergi. Tidak boleh. Anda tidak bisa melakukan ini pada ibu. Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Tianti, lepaskan. Ibu tidak akan hidup lama. Kalian adalah hidupku. Kalian harus hidup dengan baik. Lepaskan. Jangan. Tianti. Ibu, Mama, kakak, sadarlah. Adik, selamatkan ibu itu. Adik, selamatkan ibu itu. Selamatkan ibu itu. Selamatkan ibu itu. Kak, kau adalah kakakku. Pikiranmu sudah membaik? Sedikit lebih jernih. Selamatkan ibu. Kak, aku tahu cara menyelamatkan ibu sekarang. Bagaimana caranya menyelamatkan? Ikuti aku. Wanita kotor sepertimu, pantas dihukum. Xia Wenxin, aku rasa aku tidak pernah menyakitimu, apalagi berbuat salah padamu. Aku masuk ke keluarga Chen juga menjalankan kewajibanku, kenapa kau malah memaksaku sampai mati? Keberadaanmu sendiri sudah salah.
Kalau bukan karenamu, apakah Chen Weijun akan menceraikanku? Kau bilang kau sudah meninggal, kenapa harus muncul lagi? Justru karena kemunculanmu lah, Chen Weijun menceraikanku. Katakan, apakah kau pantas menerima hukuman mati? Apakah kau pantas dihukum? Bagaimana Tian Xiaohua bisa melakukan hal seperti ini? Ini mencemarkan nama baik desa kita. Kau lupa 18 tahun lalu kau berselingkuh, sekarang masih belum jelas, malah punya seorang anak perempuan lagi. Aku tidak berselingkuh. Tidak ada. Orang sepertimu adalah bencana. Kau menghilang selama 18 tahun, kenapa kembali lagi? Kau lihat, para tetangga sudah tua, setiap keluarga pasti punya kesulitan masing-masing. Sekarang malah gara-gara dirimu, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang ganti rugi ini. Tian Xiaohua, sebenarnya apa niatmu? Kalau kau masih punya nurani, masuklah sendiri. Tutup mulutmu. Masuk sana. Masuk. Lepaskan ibuku, jangan dengarkan dia, Bu. Bawa dia pergi. Bu. Tianti. Masuk. Bu. Xia Wenxin, urusanmu denganku, hadapi aku saja, lepaskan putriku. Bagus. Kalau begitu, masuklah sendiri. Kalau tidak, aku akan menyuruh putrimu menemanimu. Baiklah, aku akan masuk. Jangan masuk, Bu. Jangan dengarkan dia, Bu. Xia Wenxin, masalah yang kubawa ke desa mang akan kubayar dengan nyawaku. Tapi selama 18 tahun ini, kalian hanya mendengarkan pernyataan sepihak dari Zhang Wangzu dan terus mencemarkan nama baikku. Kalian hanyalah sekelompok orang, licik yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan kau, Xia Wenxin, kau menyiksa anak tirimu dan menghilangkan nyawa suamimu, tipuanmu berhasil, tapi jangan lupa perbuatanmu akan mendapatkan pembalasan. Benarkah? Aku ingin lihat hukuman macam apa yang akan kuterima. Bawa dia pergi. Ada kebakaran. Rumah kepala desa terbakar. Cepat Kebakaran. padamkan apinya. Cepat Nanti padamkan seluruh apinya. desa habis terbakar, Padamkan tidak akan apinya. ada ganti rugi pemindahan. Padamkan apinya. Cepat, pergi bantu, padamkan api. Pergi. Xia Wenxin, kau akan terima hukuman yang setimpal. Kau berani memakiku? Kau harus mati hari ini. Ibu, kami datang untuk menyelamatkanmu, Ibu. Jika hari ini ibu saya sampai kenapa-napa, saya akan buat putri Anda, Chen, Yuhan, ikut mati bersama. Benarkah? Hanya mengandalkan kalian? Hanya mengandalkan saya. Putri tunggal dari orang terkaya di keluarga Chen ini diculik dan kemudian dibunuh. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Hanya dengan melihat apa yang pernah Anda lakukan terhadap kakak saya dulu, saya jamin saya akan melakukannya dengan sangat bersih. Saya akan membuat putri Anda menderita di antara hidup dan mati. Anda berani? Kenapa saya tidak berani? Saya sudah lama tidak menyukai Chen Yuhan. Saya ingin sekali membuat belasan lubang di tubuhnya. Jika kalian berani menyakiti Yuhan saya akan menghabisi kalian bertiga. Bocah nakal. Lalu di mana yang satu lagi? Semua jangan bergerak. Cepat lepaskan ibu saya. Anda berani mengakali saya? Sudah saya bilang, cepat lepaskan ibu saya.
Yuhan, kenapa kamu ada di sini? Ibu, jangan melakukan kesalahan lagi. Pembunuhan itu melanggar hukum. Ayah akan segera datang. Lemparkan keranjang babi itu ke air. Xiao Hua. Ibu. Sudah mati, tidak ada harapan lagi. Xiao Hua, sadarlah Xiao Hua. Mati, tidak ada harapan lagi. Xiao Hua. Xiao Wenxin, dasar wanita jahat. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Hua, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Dokter Hu, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami gagal ginjal yang parah. Sebenarnya dia tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan ini. Ditambah dengan hampir tenggelam. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa sadar. Gagal ginjal? Kenapa bisa begini? Ini adalah rekam medis yang saya temukan. Ternyata ibu sudah tahu sejak lama bahwa dia tidak akan hidup lama. Dia tidak ingin menyusahkan saya dan kakak. Itulah mengapa dia tidak mau mengeluarkan biaya operasi itu, tidak mau menjalani operasi. Ini semua salahku. Penyakitku telah menyusahkan ibu. Ini semua salahku. Ini semua kesalahanku. Sudahlah. Kalian berdua jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Kalian adalah anak-anak yang baik. Xiao Hua juga tidak ingin melihat kalian seperti ini. Xiao Hua. Xiao Hua, sadarlah kumohon, Xiao Hua. Selama 18 tahun ini aku memanglah brengsek. Aku membiarkanmu membawa anak sendirian, menderita di luar sana. Sementara aku malah membangun keluarga baru. Xiao Hua, sadarlah. Sadarlah, sadarlah. Kau bisa memukulku atau memakiku. Aku mohon padamu. Aku hanya ingin kau sadar, Xiao Hua. Xiao Hua. Xiao Hua. Dokter. Xiao Hua. Kau sudah bangun, Xiao Hua? Wei Jun, Ini aku Wei Jun. kau sudah tahu semuanya? Tahu apa? Tahu kalau kau adalah Xiao Hua? Atau tahu kau mengidap penyakit mematikan? Maafkan aku. Tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Aku selama bertahun-tahun ini membuatmu menderita begitu banyak, bahkan membiarkanmu melihat aku menikah dan memiliki anak dengan wanita lain. Kau bahkan demi aku sampai meminum air beracun itu. Aku bukan manusia. Wei Jun, semua sudah berlalu. Semua sudah berlalu. Xiao Hua, mari kita menikah lagi. Tapi waktuku tidak banyak lagi. Mungkin saja aku akan meninggal hari ini, atau mungkin besok, dan mungkin juga setelah tidur aku tidak akan pernah bangun lagi. Tidak akan, kau tidak akan meninggal. Xiao Hua, aku sangat mencintaimu. Selama 18 tahun ini, aku terlihat memiliki pernikahan yang bahagia, tapi batinku dipenuhi dengan rasa bersalah. Aku tersiksa siang dan malam tanpa henti.
Aku membenci diriku sendiri mengapa harus melakukan kesalahan seperti itu dulu. Aku membenci diriku sendiri mengapa tidak lebih cepat kembali menjemputmu. Aku bahkan takut setelah aku meninggal, aku tidak akan bisa bertemu denganmu. Kau tahu? Wei Jun, aku tidak menyalahkanmu sama sekali. Ini bukan salahmu. Terimalah aku. Anggap saja ini kesempatan bagiku untuk menebus kesalahan. Maukah kau menikah denganku? Selamat untuk Mama dan Paman Chen. Selamat menempuh hidup baru. Asyik. Kenapa masih memanggil Paman Chen? Panggil ayah, cepat panggil ayah, cepat. Ayah. Satu amplop merah untuk kalian berdua ini. Semoga rezeki kalian akan selalu berlimpah. Terima kasih banyak ayah. Terima kasih banyak, Ayah. Mama. Mama. Wei Jun, ada satu hal lagi yang mengganjal di hatiku. Xiao Hua, Xia Wenxin di penjara karena percobaan pembunuhan. Rekan-rekannya juga sudah menerima hukuman. Apalagi yang meresahkanmu, sayang? 18 tahun yang lalu, semua gosip itu aku... Xiao Hua, kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Aku tahu semua yang terjadi saat itu. Apapun yang terjadi, aku percaya padamu. Tapi Wei Jun, aku ingin menyelesaikan masalah ini untuk diriku sendiri. Baiklah, begini saja. Kamu pergi duluan, aku akan menyusul. Sekretaris Jin, temani Xiao Hua ke desa Mang. Pastikan keselamatannya. Siap. Tian Xiaohua, obat pengasihan apa yang kamu berikan pada putraku? Dasar barang rusak sepertimu, sudah menjadi seperti ini, kenapa kamu berani meminta rujuk dengan putraku? Ibu, jangan panggil aku ibu, aku tidak mengakui kamu sebagai menantuku. Semua ini gara-gara kamu, uang ganti rugi penggusuran seluruh desa tidak cair. Kamu sekarang adalah pendosa. Tian Xiaohua, kamu berani kembali. Semuanya serang dia. Coba saja siapa yang berani. Sekretaris Jin, kepala desa, umurku tidak lama lagi. Aku kembali kali ini adalah untuk masalah 18 tahun lalu. Ketika Zhang Wangzu memperkosaku dan memfitnahku, telah merayunya. Setelah masalah ini selesai, aku janji proyek penggusuran di desa Mang akan dilanjutkan. Dan setelah masalah ini selesai, saya jamin proyek pembongkaran desa Mang akan dilanjutkan. Kepala desa, masalah yang dulu, bukankah sudah terungkap jelas? Justru Tian Xiaohua yang kesepian dan merayuku, Anda tidak boleh tertipu oleh bujuk rayunya. Benar-benar kepala desa, dulu bahkan ibu mertuanya sendiri mengakui bahwa Tian Xiaohua yang merayu anakku. Lagi pula, kenapa dia, Tian Xiaohua, bisa menjamin desa kita akan dibongkar? Dia pasti berbohong. Benar. Ya, betul. Jangan tertipu olehnya. Kepala desa, Anda harus tahu kekacauan pembongkaran desa Mang ini sekarang yang bisa mengurusnya. Hanya saya. Baik, saya setuju. Kepala desa, Kenapa panik? Jika memang seperti yang kau katakan, kalian takut apa? berhenti. Kenapa masuk ke rumahku? Kau. Tidak ada keadilan. Kau menindas kami.
Bukankah kau ibu mertua Tian Xiaohua? Kenapa kau tidak menahan menantumu, membiarkan dia menerobos masuk ke rumah kami, dan menindas kami yang sendirian ini? Dasar Tian Xiaohua, apakah kau masih menganggapku sebagai mertuamu? Keluargaku dan keluarga Wang Zhu sudah hidup rukun selama puluhan tahun, kau hari ini seenaknya membawa banyak orang menerobos masuk? Apakah kau masih menghargai aku? Ibu, mengapa ibu selalu percaya kata-kata orang luar dan selalu membela orang luar? Padahal kita jelas-jelas ini keluarga. Aku tidak bermaksud. Kami sudah bertetangga baik selama puluhan tahun. Jauh lebih baik daripada yang menghilang 18 tahun dan pura-pura mati. Benar. Tian Xiaohua, kalau hari ini kamu tetap memaksa masuk, itu sama saja mempermalukanku. Walaupun aku harus mati, aku akan tetap merusak pernikahanmu dengan Wei Jun. Ibu, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Oke, silakan saja kalau ibu mau berbuat ulah. Sekretaris Jin, kita pergi. Permisi sebentar. Mau apa? Kenapa sekarang kamu takut? Tian Xiaohua, aku peringatkan padamu, jika hari ini kamu masuk ke rumahku, tapi tidak bisa menunjukkan bukti apapun, maka itu akan memastikan fakta bahwa kamu menggodaku. Pada saat itu, aku ingin tahu apakah Chen Weijun masih mau menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Kau bajingan. Masalah antara aku dan Weijun bukan urusanmu. Minggir. Wang Zhu, jika seseorang jujur, ia tidak perlu takut fitnah. Sekarang semua orang buru-buru, menunggu masalah ini selesai, menunggu uang ganti rugi dibagikan. Benar, jika kamu tidak menyembunyikan apapun, apa yang kamu takutkan? Ya, benar. Jika kamu tidak menyembunyikan apapun, apa yang kamu takutkan? Minggir. Kau? Mari lihat semuanya. Ya ampun. Bawa itu keluar sekarang. Kalian semua sudah lihat, kan? Begitu banyak pakaian dalam. Ibu-ibu yang ada di sini, coba lihat apakah ada yang kalian kenali. Bukankah ini milik anakku? Sudah hilang beberapa bulan. Kukira tertiup angin. Zhang Wangzhu, kau bajingan. Anakku ini masih anak-anak. Ini bukankah milikku? Pantas saja setiap beli pasti hilang. Ternyata Zhang Wangzhu, kau ini orang mesum. Cih. Jadi hadirin sekalian, coba kalian pikirkan baik-baik. Zhang Wangzhu menyimpan begitu banyak pakaian dalam kalian. Apakah itu juga berarti kalian menggodanya? Tian Xiaohua, jangan bicara omong kosong di sini. Ini hanya membuktikan Zhang Wangzhu memanglah seorang binatang yang memiliki niat buruk. Dia diam-diam mencuri pakaian dalam kami. Bagaimana bisa itu berarti kami yang salah? Lalu, kenapa kalian memutuskan bahwa aku yang menggodanya? Hanya karena aku masih muda dan seorang janda. 18 tahun yang lalu, aku memergoki Zhang Wangzhu mencuri pakaianku. Sejak saat itu aku menjadi targetnya. Kebetulan, kemudian muncul kabar kematian Wei Jun. Dia berpikir bahwa aku sudah tidak punya pelindung dan bisa diganggu sesuka hati. Dia pun datang dan menyerangku. Sekarang kalian juga sudah melihatnya. Kalian bisa percaya perkataanku, kan? Omong kosong. Tian Xiaohua, ini hanya bisa membuktikan bahwa anakku memiliki beberapa kecenderungan khusus. Kau masih belum bisa menunjukkan bukti langsung bahwa dia menyerangmu. Bukti langsung? Sudah 18 tahun berlalu, bagaimana saya bisa menyajikan bukti langsung? Siapa bilang tidak ada?
Wei Jun, Tianti, Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini baik-baik. Inilah laporan yang saya temukan di rumah sakit, tercatat dari 18 tahun yang lalu, catatan pemeriksaan medis Xiaohua. Di sana dengan jelas disebutkan betapa parah luka yang dialami Xiaohua. Bukankah ini sudah cukup membuktikan bahwa dia dipaksa? Memar di bahu, memar di pantat, memar di wajah. Wei Jun, maafkan aku. Ini salahku. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Wei Jun. Pergi sana. Zhang Wangzu. Wei Jun. Wei Jun. Setelah sekian tahun aku menganggapmu saudara. Kau malah memperkosa istriku saat aku tidak ada. Dan sengaja memfitnah bahwa dia menggodamu. Bahkan menyembunyikan kebenaran. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan terpisah karena nasib buruk selama 18 tahun lamanya. Kalau bukan karena kamu, Xiaohua tidak akan jadi seperti sekarang ini. Kau bajingan. Aku harus membunuhmu. Bajingan. Ayah, Jangan hentikan aku. cukup ayah. Ibu dan ayah penting. Kalau ayah pukul lagi, dia akan mati. Anakku, Chen Weijun, kau sedang membunuh. Li Yinfeng, kenapa kau tidak menghentikan anakmu? Anakku hampir saja dia bunuh. Pergi kau. Kau masih menganggapku bodoh. Kau pikir aku tidak mengerti semua ini? Setelah bertahun-tahun ini aku tulus dan sepenuh hati kepadamu. Kau mempermainkanku selama 18 tahun ini. Kalau bukan karena kalian berdua, menantuku, apakah cucuku harus menderita sebanyak ini? Kalian berdua, tunggu saja sampai kalian dihukum penjara. Bunga, Ibu minta maaf kepadamu. Ibu, semua sudah berlalu. Jangan bahas itu. Aku sungguh tidak menyalahkan ibu. Wei Jun, aku mohon padamu, lepaskan aku. Wei Jun, Para tetangga, kini semuanya sudah terungkap jelas. Saya, Li Yinfeng, anak dan menantu saya akan menikah lagi. 2 hari lagi, saya akan mengadakan pesta di desa ini. Semua harus datang untuk merayakan. Bagus. Menurut kalian, harus disiapkan berapa meja? 100 meja. 100 meja? Pokoknya, saya mau makan kue bulan. Saya ingin kue bulan. Xiaohua, jangan diambil hati ya. Ibu saya memang suka membuat keributan. Asalkan ibu senang, tidak masalah. Para warga sekalian, selamat datang semua yang datang hari ini untuk menghadiri upacara pernikahan Chen Weijun dan Tian Xiaohua. Bagus. Mari kita mulai prosesi pernikahannya. Kedua mempelai, beri hormat pertama kepada langit dan bumi. Kedua, beri hormat kepada para mertua. Saling memberi hormat suami istri. Bu, ibu terlihat sangat cantik hari ini. Saat Tianti kita menikah nanti, pasti akan lebih cantik lagi. Hanya saja, ibu sepertinya tidak akan melihat hari itu. Bu, apa yang ibu katakan? Ibu pasti akan melihat pernikahanku. Aku tidak mau ibu meninggalkanku. Padahal hidup kita sudah mulai membaik. Ya, hidup sudah membaik. Namun, hati ibu
sudah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, jadi tidak ada penyesalan lagi. Hanya saja, alangkah baiknya jika Ibu bisa melewati festival Chongyang ini bersama kalian. Ibu juga ingin melihat bunga krisan tahun ini mekar dengan indah atau tidak. Bu, ibu tidak hanya harus melihat pernikahan adik, ibu juga harus melihat aku dan Anan menikah. Lalu kami akan memberi ibu cucu, dan melihat cucu dari cucu ibu menikah. Anak bodoh? Kalau begitu Ibu bisa jadi nenek yang sangat tua dong. Dr. Hu, apakah hasil dari kami bertiga sudah keluar? Kami semua bersedia mendonorkannya untuknya. Baik, saya mengerti. Bos Zhang. Bos Zhang, Anda sudah datang. Mari. Duduk. 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 Kalian di sini enak-enakan dan berpesta pora. Malah membiarkan sepupu saya masuk penjara. Bos Zhang, itu adalah kesalahan Zhang Wangzu sendiri. Dia mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Jangan banyak bicara, Kepala Desa. Saya adalah penanggung jawab Desa Mang, dan saya didukung oleh orang terkaya grup Chen. Anda pikirkan baik-baik, apakah Anda mampu melawan saya? Jika Anda tidak membebaskan sepupu saya akan habisi Anda. Saudara-saudara, hancurkan semuanya. Hentikan. Ternyata pengantin wanita di sini adalah orang lumpuh ya. Apa katamu? Saya bilang dia lumpuh. Lumpuh. Cacat. Aku akan mencari ayah. Bocah, berani memukulku? Akan kuhajar sampai kau tak dikenali bahkan oleh ibumu sendiri. Jangan pukul kakakku. Lepaskan aku. Hentikan. Hentikan. Apa kau tahu siapa kami? Apa yang bisa dilakukan oleh orang cacat sepertimu? Sudah tua begini masih berpakaian seperti mau menikah? Biar aku yang memberimu pelajaran. Kau berani? Aku adalah istri dari Ketua Dewan Chen. Coba sentuh aku sedikit saja. Cuma kau, istri Ketua Dewan Chen? Kau mau menakut-nakuti siapa? Ternyata bukan hanya cacat saja, tapi juga mengidap penyakit yang sangat mematikan. Aku tidak tahu nasib sial siapa yang akan menikahi si pendek umur sepertimu. Kalian ini sedang melakukan pembunuhan. Saya bekerja untuk grup Chen. Nanti akan saya laporkan. Bilang saja kalau kau menghalangi perkembangan proyek. Dan grup Chen akan membereskannya untuk saya. Kalian bisa berbuat apa terhadap saya? Xiaohua, apa yang sedang kalian lakukan? Berhenti. Kau ini siapa? Ketua Dewan Direksi Grup Chen, Chen Weijun. Sungguh menggelikan. Kau bilang kau, Ketua Dewan Direksi Grup Chen, Chen Weijun.
Seorang bos yang sangat kaya raya dengan kekayaan lebih dari 100 juta, yang sangat kaya raya, mau menikahi seseorang berkebutuhan khusus di pelosok desa? Wei Jun. Wei Jun. Saya tidak peduli kau percaya atau tidak. Segera lepaskan mereka. Jika tidak, saya tidak akan membiarkanmu lolos. Kata-kata itu baru terdengar masuk akal. Meminta saya melepaskan istri dan anakmu? Mengancam saya saja tidak akan berhasil. Kau mau apa? Saya mau kau berlutut dan memohon pada saya. Jangan, Wei Jun. Tolong jangan berlutut. Bukankah kau ketua dewan direksi grup Chen? Pas sekali. Sekarang berlutut dan memohonlah padaku. Biar saya bisa merasakan nikmatnya menjadi orang yang dihormati. Jadi, saya harus berlutut? Ayah, Jangan, Wei Jun. Jangan berlutut. Tidak apa-apa. Tenang saja, Xiaohua. Wei Jun, Sekarang bisakah kau melepaskan mereka? Kau kan direktur grup Chen. Bos besar bernilai miliaran rupiah. Akan berlutut dengan mudah. Hanya demi istri dan anak-anak. Satu orang berpura-pura menjadi direktur. Satu berpura-pura menjadi istri direktur. Satu penipu. Yang satu lagi adalah penyandang disabilitas. Sungguh pasangan yang sangat serasi sekali. Jangan bergerak. Cepat lepaskan istri dan anakku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Lepaskan, lepaskan, lepaskan orang-orang itu. Lepaskan orang-orang itu. Tahan. Xiaohua, Xiaohua. Xiaohua, kamu baik-baik saja. Sekretaris Jin, mengapa kamu di sini? Kamu datang untuk menyelamatkanku? Para penduduk desa ini sungguh kurang ajar. Beraninya menghambat perkembangan proyek kita. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Maksudmu direktur grup Chen, dia menghalangi proyekmu? Jangan-jangan dia benar-benar direktur grup Chen? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sekretaris Jin, grup Chen, kenapa ada benalu seperti ini? Ambil orang ini dariku. Pecat dari grup Chen. Coret dari industri. Baik. Direktur, saya salah. Ampuni saya telah meremehkan orang. Saya tidak tahu diri. Ampuni saya. Pergi. Direktur, saya salah. Sekretaris Jin, telepon ambulans. Cepat. Baik. Xiaohua. Tuan Chen, Anda harus mempersiapkan mental Anda sepenuhnya. Dr. Hu. Apakah hasil dari kami bertiga sudah keluar? Kami semua bersedia mendonorkannya untuknya. Tuan Chen, hasil kecocokan Anda dan Tian Xiaohua sudah keluar. Anda bisa mendonorkan ginjal untuknya. Akan tetapi, karena luka dan penyakit yang parah di masa mudanya sudah terlalu lemah, sangat mungkin setelah operasi transplantasi ginjal selesai, akan gagal. Meskipun berhasil, ada kemungkinan dia tidak akan pernah bangun lagi. Baik, saya mengerti. Xiaohua, kita telah melewatkan waktu bertahun-tahun. Apapun pengorbanan yang harus saya lakukan, saya ingin Anda tetap hidup.
Dokter Hu, bagaimana kondisi ibu saya? Lumayan lancar. Tinggal menunggu apakah Tian Xiaohua bisa bangun dalam waktu 3 hari ini. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Cepat singkirkan saja batu nisan ini. Kelihatannya menyeramkan. Menurutku tidak apa-apa. Dulu aku mengira kau sudah tiada. Aku sering datang ke sini untuk melihatnya. Aku hanya berpikir, setelah aku meninggal nanti, aku akan dimakamkan bersamamu. Aku tidak meminta kita hidup bersama, tapi setidaknya kita dikubur bersama. Cih, cih, cih. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Cih. Xiaohua kami akan berumur panjang 100 tahun. Kalau begitu, kau juga harus menemaniku sampai umur 100 tahun. Chen Yuhan, ayo pulang dan makan malam besok, saat festival Chungyong. Kenapa? Kau mau menyombongkan diri padaku tentang hidupmu sekarang? Masalah makan malam tergantung pada suasana hati Nona ini. Ayo. Makanannya sudah siap. Hidangan telah datang. Mama, kamu hebat sekali. Tentu saja. Nenek. Nenek belum duduk. Mengapa kalian terburu-buru sekali? Kakak, kamu terburu-buru. Aku pun juga terburu-buru. Sini, hari ini cicipi masakan ibu. Masakan ibu yang terbaik. Tunggu sebentar. Xiaohua, ini adalah bunga krisan. Yang pertama untuk festival Chungyong. Hari ini, kuberikan padamu. Sungguh menjijikkan. Makan-makan, bahkan saat makan pun tidak bisa membuat kalian diam. Yuhan, Aku tidak terlambat, kan? Tidak, cepat duduk. Cepat duduk, Yuhan. Ibu, bagaimana kalau Ibu mau mengatakan sedikit kata kepada kami? Hari ini adalah festival Chungyong. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul bersama. Aku sungguh sangat bahagia. Semuanya, berbahagialah, bergembiralah, sehat selalu. Ayo kita makan dan minum. Baik. Bersulang. Selamat Festival Chungyong. Bersulang. Selamat Festival Chungyong.